3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Hore, kita ketemu lagi di part 16 bos tampan yang mati rasa. Gak usah repot-repot urus makan segala. Katakan di mana dia. Tanya Mar setelah mereka sampai di rumah Andre. Dia? Siapa? Tanya Andre bego. Mar menatap Andre seperti ingin membunuh Andre. Oh, itu, kata Andre sambil berjalan ke belakang, menarik napas setelah sampai di dapur, pura-pura sibuk mencuci piring. Alana pasti akan membunuhku, gumam Andre. Aku duluan yang akan membunuhmu, kata Mar sudah berdiri di samping Andre, membuat Andre terlonjak kaget. Swear my dear Risti, aku baca part ini nahan ketawa banget deh. Duduk, perintah Mark dingin. Ini rumahku mas bro, kau lupa? Kata Andre. Aku membayar rumah ini, kata Mark. Belum, dan bayaran hanya untuk rumah dan koki, tidak lain-lain. Balas Andre masih berusaha mengulur waktu. Mark emosi, dia menarik Andre lalu mendorong Andre untuk duduk di kursi meja makan. Kau ingin membunuhku? Bunuhlah, itu kan keahlianmu, seperti kau membunuh masa depan Alana, kata Andre. Mar terdiam. Andre berjalan ke arah lemari es, mengambil botol bir dan gelas. Bukan aku yang harus bicara mas bro, tapi dirimulah yang harus menjelaskan semuanya, kata Andre menahan suaranya untuk tidak emosi. Mar duduk di seberang meja makan berhadapan dengan Andre. Mar meraih gelas yang sudah berisi bir yang sudah dituang oleh Andre lalu meminumnya. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, bergelas-gelas. Cukup, aku gak mau ada orang teler di rumahku, kata Andre merampas gelas dari tangan Mark. Bicaralah, karena aku takkan memberitahukan apapun padamu tentang Alana sebelum kamu bicara, kata Andre. Aku mencarinya bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang, kata Mark pelan. Untuk apa? Tanya Andre. Pengakuan Mark membuat Andre terkejut. Mark mencari Alana bertahun-tahun. Dulu, setelah kejadian itu, aku benar-benar ingin bertanggung jawab walaupun itu bukan kesalahanku. Gadis itu yang memulai, keluh Mark, lalu berjalan pindah ke sofa. Lalu, tanya Andre mengikuti Mark pindah ke sofa, meraih boneka putih yang ada di sofa itu. Aku tak mengenalnya, tak punya informasi apapun siapa dia. Aku hanya tahu namanya Alana dan gambar dirinya itu dari CCTV rumahku. Aku berharap dia akan datang untuk menuntutku. Aku hanya bisa menunggu dan menunggu sampai bertahun-tahun. Dia tak pernah datang. Aku bahkan berpikiran mungkin dia sudah bunuh diri. Aku merasa bersalah, tapi aku tak menemukannya. Tak ada info apapun tentang dia. Mar berjalan ke meja makan, mengambil botol bir dan langsung meminum dari botolnya itu. Kali ini Andre membiarkan. Jangan salah dok, aku tak ingin menikahinya, tapi aku akan bertanggung jawab, memberinya uang atau apa saja keinginannya. Tapi dia tak bisa kutemukan di mana-mana dok, tak bisa, keluh Mark dengan suara yang mulai meracau. Kau kaya raya, kau bisa menyewa detektif atau orang andal untuk mencarinya. Jadi jangan beralasan kau mencarinya, kata Andre sinis. Kau cobalah bro, cobalah cari Alana. Kau tak akan mendapatkan info apapun tentang Alana, bahkan di kampus tempatnya kuliah dulu, kata Mark seperti orang teler. Andre terkejut. Tak ada info apapun tentang Alana? Andre membuka handphonenya dan mengetik nama Alana. Bahkan dengan nama lengkap Alana pun tidak ada satu apapun yang muncul di layarnya. Gimana bro? Ada info tentang Alana? Tidak ada bukan? Tanya Mar tertawa galau. Andre masih mengetik dan mencari apapun tentang Alana. Tapi tidak ada nama Alana ataupun info apapun tentang Alana di pencarian. Karena penasaran, Andre membuka laptop di kamarnya. Tetap tidak ada info apapun. Andre syok. Ada apa ini?
Aku juga tahu nama lengkapnya belum lama ini karena aku bertemu temannya yang sama-sama kerja di hotel dengan Alana, kata Mark. Kerja di hotel? Andre menatap Mark. Kau tak tahu? Mark balas bertanya. Andre terdiam. Ada apa ini sebenarnya? Apa Alana sengaja menghapus apapun info tentang dia? Pikir Andre bingung. Mungkin Alana yang menghapus jejaknya untuk menghindarimu, kata Andre. Itu benar. Hanya itu yang masuk akal, Dok. Tapi kenapa harus bersembunyi dariku? Aku kan takkan menikahinya, apalagi memaksanya. Jadi kenapa? Mark kembali mengambil botol minuman dari lemari es. Andre merampas botol itu, tapi Mark berkelit lalu meminumnya lagi. Di mana dia? Di mana dia, Dok? Aku tak akan menikahinya. Aku tak akan memaksa atau membuatnya kesulitan. Aku hanya ingin memastikan satu hal, Dok, kata Mark mulai teler. Hal apa? Tanya Andre masih berusaha merampas botol yang ada di tangan Mark. Di mana dia? Katakan di mana dia, Dok? Di mana Alana? Teriak Mark. Andre berusaha merampas botol minuman itu, tapi Mark justru memelintir tangannya. Andre kesakitan. Dua orang itu bergelut dan jatuh berguling-guling di lantai, sampai botol itu lepas dari tangan Mark dengan sendirinya. Mark muntah-muntah. Andre memapanya tapi Mark tetap muntah-muntah. Untung Andre seorang dokter jadi bisa menangani Mark. Mark pucat dan lemas, napasnya tersengal-sengal. Mark mengalami alergi setelah Andre memeriksa gejala-gejalanya. Mark alergi pada alkohol? Tapi Mark kan sering minum alkohol dengan yang lain. Andre mengingat-ingat. Oh iya, Mark tidak meminum alkohol lebih dari setengah gelas. Mark tidak pernah meminum alkohol, hanya teh. Andre tak bisa memberi obat sembarangan pada Mark karena dalam pengaruh alkohol. Apalagi Andre tak tahu riwayat penyakit alergi Mark. Andre menelpon Steve, tapi Clay yang mengangkatnya. Tak sampai 30 menit, Clay, Steve, dan Dio sudah ada di rumah Andre. Hanya Dim yang tak ada karena Dim masih di rumah Pak Ari di kampung. Rupanya, Clay, Steve, dan Dio masih bersama-sama sejak mereka dari kampung Pak Ari tadi. Ini kenapa bisa begini? Anda kan dokter, kata Steve menegur Andre. Aku sudah berusaha merampas botolnya. Kalian lihat tempat ini? Kami sampai bergulat berguling-gulingan di lantai. Mark kuat sekali, aku kalah tenaga. Aku juga tak tahu kalau dia alergi gitu, kata Andre menjelaskan. Dia nggak apa-apa? Apa perlu ke rumah sakit? Tanya Dio khawatir. Sudah kuatasi walau tak bisa sembarangan ku beri obat. Tubuhnya full dengan alkohol dan dia alergi, tapi sudah bisa kuatasi. Sekarang kita harus ilangin alerginya. Kalian pasti tahu obatnya, kata Andre. Kami tak tahu. Dia begitu terakhir kali saat lulusan SMA. Jadi sejak itu dia sudah tidak pernah meminum alkohol berlebihan, kata Steve. Sebentar, aku telepon teman dokterku yang tahu tentang masalah alergi, kata Andre lalu menelpon. Temanku akan mengirim obat anti alerginya. Sekarang biarkan bos istirahat dulu, kata Andre. Mereka bersama-sama mengangkat tubuh Mark ke kamar depan. Apa yang kalian bicarakan sampai Mark begitu? Tanya Steve pada Andre setelah mereka kembali ke ruang tamu lagi. Iya, hari ini aku dengar 2 kali bos bilang bayar hutang. Hutang apa? Tanya Dio. Andre diam. Maaf, aku tak bisa mengatakannya. Jadi nanti kalian tanya aja sama Mark langsung, kata Andre. Saat itu, telepon Clay berdering. Clay mengangkatnya dan berbicara serius. Ada apa? Tanya Steve setelah Clay menutup teleponnya. Racun mematikan positif di tubuh pembunuh Pak Ari, kata Clay. Mungkin racun yang sama yang membunuh Pak Ari, kata Andre. Polisi tahu? Tanya Steve pada Andre. Andre menggeleng. Mar meminta pihak rumah sakit merahasiakannya. Polisi tahu Pak Ari meninggal karena akibat kebakaran. Itu supaya tidak mengganggu penyelidikan Mar, kata Andre. Kira-kira siapa dan apa tujuan sebenarnya? Kira-kira siapa dalang dibalik kebakaran pabrik? Musuh pribadi
atau perusahaan? Tanya Andre. Tidak ada petunjuk apapun saat ini. Si pembunuh itu juga narapidana yang baru keluar dari penjara belum lama ini. Lagi-lagi kita mentok, kata Clay. Iya, sekarang kita benar-benar tidak tahu siapa dan tujuan sebenarnya, Mark, atau di antara kita berempat. Atau ada hal lain, itu masih tanda tanya, kata Steve. Mark minum alkohol padahal dia tahu dia alergi, pasti karena dia banyak pikiran. Belum lagi tentang si gadis perawan yang tidak ada kabar sama sekali lagi, kata Clay. Gadis perawan? Tanya Andre berdebar. Mar mungkin punya anak dari si gadis itu. Mar ingin memastikan untuk bertanggung jawab pada anak itu walau tak menikahi ibunya. Mar mencari gadis itu bertahun-tahun, Dok. Tapi kami baru tahu belum lama ini. Jelas Dio. Oh, Andre hanya bisa beroh panjang. Gua jadi penasaran, benar-benar penasaran pingin lihat seperti apa si gadis perawan itu sampai bisa membuat Mark jadi jombloan sejati begitu, kata Clay. Emang kenapa bro? Tanya Andre lagi. Mas bromu itu dia alergi pada perempuan sejak dia tidur dengan si gadis perawan itu, Dok. Coba bayangin, Dok, si playboy tak terkalahkan jadi anti wanita. Hah, 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 Dio tertawa. Andre terdiam. Aku akan memeriksanya lagi, kata Andre berjalan ke kamar tamu rumahnya tempat Mark berada. Yeah, yeah, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I say